I present you with this diary to fill the pages with your special thoughts of your wonderful life. Halo sahabat Movie Kaset dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja serta selalu diberikan rezeki yang melimpah. Tuhan selalu memberkati. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Princess Diary. Film ini dirilis di Amerika Utara pada tanggal 3 Agustus 2001, yang mana film ini bercerita tentang seorang remaja yang menentukan fakta bahwa ia adalah seorang putri bangsawan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang bernama Mia Thermopolis sedang menatap jendela kamarnya. Ia adalah gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco sejak kedua orang tuanya bercerai. Hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya Helen yang merupakan seorang pelukis. Saat ini Mia duduk di bangku SMA. Sikapnya yang kurang percaya diri membuatnya takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolahnya. Wajar saja kalau Mia tidak mempunyai teman di sekolahnya selain seorang siswi yang bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan siswa populer di sekolahnya yang bernama Yosef. Sayangnya, hati Yosef sudah dimiliki oleh gadis lain. Pacar Yosef bernama Lana. Ia anggota leader di sekolah yang juga selalu mengganggu Mia. Hari itu sekolah mereka sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah. Dalam kompetisi itu, lawan debat Mia adalah Yosef. Dengan lantang menyuarakan pendapat bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam kasual. Pendapat Yosef ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid. Hingga pas tiba giliran Mia, ia maju untuk memberikan sangkalan. Namun semua murid balik menertawakannya. Sepulang sekolah, ibunya datang menemuinya dengan membawa kabar bahwa nenek yang bernama Clarice Renaldi dari pihak ayahnya telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya itu. Mia bingung kenapa tiba-tiba neneknya ingin bertemu, padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubungi Mia ataupun ibunya. Akhirnya keesokan hari saat Mia pulang sekolah, ia langsung pergi ke alamat yang diberikan ibunya dan tiba di depan rumah mewah tempat neneknya tinggal. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan. Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya ia pun melihat wajah neneknya. Di sana, Mia diberitahukan bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Alasan neneknya ingin bertemu Mia adalah untuk menyampaikan kabar duka mengenai kematian putranya yang tak lain adalah ayah Mia dalam sebuah kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka nenek akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia selaku pewaris yang masih tersisa. Awalnya Mia tidak yakin dengan apa yang dikatakan neneknya barusan, tetapi melihat sikap si nenek yang begitu serius, ia pun sangat terkejut dan masih tidak percaya bahwa dirinya adalah calon putri yang akan memiliki tanggung jawab besar atas suatu kerajaan. Neneknya berjanji sebelum dibawa ke Genovia untuk memimpin kerajaannya, ia akan mengajarkan cara bersikap layaknya seorang putri, serta akan merubah penampilan Mia secantik mungkin. Namun Mia yang belum siap akan hal tersebut kemudian menolak dan melarikan diri. Setibanya di rumah, ia marah kepada ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ibunya kemudian mengatakan bahwa setelah ia bercerai dengan ayah Mia, keduanya sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya agar Mia kecil bisa memiliki masa kanak-kanak yang normal. Rencananya baru akan diberitahu ketika usia mencapai 18 tahun, tetapi dengan meninggalnya sang ayah, Mia pun akhirnya jadi tahu rahasia itu lebih awal di usianya yang saat ini 16 tahun. Di hari berikutnya, sang nenek menemui Mia dan ibunya. Nenek berniat akan segera
mengumumkan Mia sebagai penerus kerajaannya kepada pers. Namun Mia dengan menentang niat sang nenek. Ibunya lalu membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Ia akan tetap belajar menjadi seorang putri. Namun setelah itu ia berhak menentukan pilihan. Apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak, karena biar bagaimanapun di usianya yang baru 16 tahun, ia belum siap ditunjuk menjadi seorang pemimpin di suatu kerajaan. Setelah keduanya sepakat, Ratu lalu mengenalkan Mia kepada kepala keamanan bersama Josh Bryan. Josh Bryan ditunjuk untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia sampai Mia dinyatakan sebagai putri Genovia. Untuk melakukan perjalanan ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah limusin dari neneknya. Di perjalanan, Mia meminta Josh untuk menjemput sahabatnya Lily, yang membuat Lily takjub saat Mia datang dengan mobil sedan paling mewah tersebut. Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri. Melalui asistennya, sang nenek mencatat apa saja yang perlu dirubah dari penampilan Mia saat ini, serta mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Sejak hari itu, setiap harinya Mia datang untuk belajar tentang semua mengenai tata krama putri kerajaan, mulai dari belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, hingga saat berdansa. Suatu hari, nenek memanggil penata rias dan gaya rambut yang bernama Paulo untuk merubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin. Kacamata tebal Mia juga diganti dengan lensa kontak, hingga setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat Ratu sekaligus nenek Mia terkesan dengan penampilan baru cucunya yang terlihat cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Michael, kakak Lily yang juga satu sekolah dengan mereka, terpesona saat melihat kecantikan teman adik perempuannya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang, karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapatkan di sekolah. Meski Mia sudah menutupi gaya rambut barunya dengan topi, Lily masih saja terus berkomentar. Akhirnya Mia terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-temannya yang lain. Di kelas saat jam pelajaran dimulai, Lana memaksa Mia untuk melepas topinya. Mia pun menurut. Penampilan barunya ini yang membuat heboh satu kelas. Ada yang menyukainya dan ada juga yang mengejeknya. Pada hari berikutnya, Michael berusaha mengajaknya untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang ditunggu para wartawan ini adalah putri Mia. Mia pun langsung diserang pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kebingungan hingga ia langsung menerobos masuk ke dalam sekolah. Ketika Mia sudah merasa tenang, nenek dan ibu Mia datang menemuinya di sekolah untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Joseph membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Ia melakukannya bukan untuk mendapatkan uang, melainkan ketenaran. Paulo ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesannya. Beberapa hari kemudian, dalam suatu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan cukup baik sampai sekarang. Secara tidak sengaja, Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Dan juga ketika Mia mencoba mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sebelahnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian memalukan tadi membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa menutup muka. Namun hal yang dianggap petaka bagi ratu justru membuat para tamu terhibur. Hari berikutnya Mia meminta maaf kepada nenek ratu dan mengira akan dimarahi habis-habisan. Tetapi sang nenek tidak marah padanya dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya. Sepanjang hari ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil Mia yang dia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun yang
ke-16 dari ibunya. Ratu ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan semua permainan kesukaan Mia hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarainya mengalami masalah saat melewati tanjakan. Akibatnya mobil itu mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi pun kemudian datang dan menghampiri mereka agar Mia lolos dari penilangan. Sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas tersebut. Dengan tersanjung, petugas itu pun tidak jadi menilang Mia dan bahkan mengantar mereka untuk pulang. Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya, bahkan Lana yang suka mengganggunya kini berpura-pura seolah ia adalah besti Mia saat reporter mewawancarai Mia. Sementara itu, Yosef kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok. Yosef juga mengatakan kepada Mia kalau hubungannya dengan Lana telah berakhir. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Mia mendatangi Mikhail untuk meminta maaf karena ia lebih memilih menerima ajakan Yosef ketimbang Mikhail. Dan tentu Mikhail yang sudah lebih dulu berharap sangat kecewa dengan keputusan Mia. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat sangat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Yosef membawa Mia bersembunyi di gubuk. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun keluar. Ternyata dugaan mereka meleset. Di saat banyak paparazzi yang meliput Mia, Yosef dengan kasarnya memaksa menarik dan mencium Mia agar dirinya ikut masuk ke pemberitaan. Keesokan hari setelah kembali ke rumah dengan perasaan malu, Mia menangis di pelukan ibunya atas kejadian di pesta pantai tersebut. Berita tentang kelakuan sang putri pun trending. Nenek ratu kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Meski begitu, ratu masih akan mengajaknya ke acara tahunan Genovia dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa yang bernama Yosef. Setelah Mia pergi, Josh Bryan, pengawal Mia, mencoba meyakinkan ratu agar ia memahami sisi usianya yang masih sangat remaja. Josh Bryan juga mengatakan bahwa kemungkinan status sosial yang dimiliki Mia saat ini sengaja dimanfaatkan teman-temannya untuk pansos. Josh Bryan percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah melihat kedewasaan Mia dari berbagai cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolah, Mia juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat ia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia mengajak Lily beserta Mikhail ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia yang akan digelar nanti malam. Pagi harinya, sang nenek menemui Mia di rumah untuk menyerahkan diari yang ditinggalkan ayahnya sebelum kematiannya. Diari itu merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Neneknya juga mengatakan kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkannya penyerahan tersebut kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena ia takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya. Tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya, sehingga Mia memutuskan untuk kabur di saat acara tahunan itu berlangsung. Saat lagi mengemasi barang-barang ke dalam tas, ia kemudian menemukan sepucuk surat dari dalam diari pemberian neneknya, dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk Mia. My dearest daughter, today is your 16th birthday. Congratulations. I present you with this diary to fill the pages with your special thoughts of your wonderful life. Amelia, courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. From now on, you'll be traveling the road between who you think you are and who you can be. The key is to allow yourself to make the journey. I also want you to know I loved your mother very much and still think of her often. Happy birthday, my Mia. All my love, your father. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian.
Akhirnya Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Dia tidak peduli walau harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka. Tetapi nasib sial dialami Mia di tengah jalan. Mobilnya mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, Josh Bryan tiba dengan limusinnya. Ia diutus ratu untuk menjemput Mia. Sementara di acara tersebut, karena Mia tidak juga terlihat, sang nenek ratu memutuskan untuk mengumumkan penolakan Mia. Di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup dari kepala sampai ujung kaki. Dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir, dan seperti biasanya ketika berbicara di depan umum, ia terlihat gagap. Tetapi Mia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuatnya berhasil menguasai rasa takutnya. Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir hingga ia memberikan pidato yang menyentuh hati para banyak orang. Ia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. I choose to be forevermore Amelia Mionette Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Setelah dinobatkan sebagai putri baru Genovia, Mia tampil mempesona dengan mahkota dan gaun prinsesnya. Ia kemudian mencari Mikhail untuk mengajaknya berdansa hingga akhirnya Mia mendapatkan apa yang tidak ia dapatkan dari pria lain, yaitu sebuah ciuman yang sangat romantis. Dan akhirnya film pun selesai.